Hi everyone, very good evening. Happy Passover to all of you that celebrate Happy Easter. Selamat merayakan Hari Paskah. I'm sorry that today will not be having a talk show due to the guest speaker have got some internet connection. So yeah, we cannot continue the talk show for today. But we'll be back again with a talk show next week. And I would like to announce to all of you that our speakers for the month of May is fully completed, and we also got two special speaker for the first anniversary of Sunday live talk show, which will be held on the 9th of May 2021 at 7 p.m. and there will be a special worship time also, so make sure you don't miss the first anniversary of Sunday live talk show, the 9th of May 2021, Sunday at 7 p.m. And I would like to just bring all of us in a worship time and just take this few moments to share the word of God, and I pray that it will be a blessing to all of you. It will be I pray that you're gonna learn something also today through the word of God. So let's pray. Dear Jesus, once again we give you thanks, Lord. Thank you for coming into this world to save our sins, to save us from sins. Thank you for giving us salvation. Thank you for your goodness, Lord. Kau terlalu baik Tuhan bagi kami. Kau terlalu dahsyat, Kau terlalu luar biasa Tuhan. Sekarang kami mau ambil momen ini Tuhan ke depannya untuk menyembah Engkau dan mendengarkan sedikit sharing firman daripada Engkau Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu bagikan Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hati dan pikiran setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi lidah bibir mulut hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. We wanna just give this time to you Lord. In your mighty name we pray. Amen. Haleluya, terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Lord. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sangat mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Yes Lord, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Thank you for the sacrifice Lord.
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. We give you thanks for your sacrifice. We give you thanks that you risen. We give you thanks for everything. We give you thanks for the miracles. We give you thanks for the forgiveness. And we give you thanks. We give you thanks for everything. We give you thanks for everything. We worship you, Lord. Ora bashe naramo. Ora balabalabaya shararabaya sekarabarabo. Hallelujah, ralabalabalabalabaya shenaramo. Thank you, Lord. And worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, and I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, and worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the scars, Lord. Thank you for the nail piercing. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, you're forgiven, sent in grace, and worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you, Lord. We crown you now with many crowns. You reign victorious, and I am lifted up, and Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, and Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. And Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save.
He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave and Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shout it louder, let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shout it louder, let the whole world sing. We're singing for the glory of a risen King and Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Alright, so today aku hanya pengen sharing sedikit about the things that happen. That's what the topic of the sharing is, the things that happen. Sometimes in this Easter, di keadaan Easter seperti ini, di keadaan Passover seperti ini, we are just too busy with the things. Especially now during this pandemic, kita hanya berpikir we just see the online service, just join the Holy Communion and everything is done, everything is over. Or maybe kalau waktu sebelum Easter we are busy, maybe if when we are small, I think we always see the culture of finding the eggs and everything, and yeah, with the celebration kemeriahan and everything. Dan sekarang tidak ada itu semua, so we feel that Passover day, Easter, Pascha, whatever we make the kita sebut hari ini sebagai, tapi it change everything. Kita merasa bahwa semuanya sudah berubah. We feel that everything changed, tidak seperti semula. But I just want to remind all of us today that are watching this or that will be watching later to the IG or to the YouTube channel. Aku hanya mau mengingatkan kita semua bahwa there is 3 important things yang harus selalu kita ingat dalam ketika kita menjalani atau kita mengingat hari Paskah, kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung, dan dia dibangkitkan kembali pada hari ini. Ada 3 hal yang sangat-sangat mendasar, yang sangat utama yang harus kita ingat selalu, dan tidak boleh kita gantikan itu dengan kesibukan kita, atau mungkin kita menganggap bahwa itu menjadi sebuah hal yang berbeda hanya karena ibadah kita menjadi ibadah online. Tetapi 3 hal ini tidak pernah berubah. Meskipun ibadah mau online, offline, di gereja, tidak di gereja, di rumah sendirian bahkan, atau hanya ibadah bersama saja di komunitas, bersama dengan keluarga, 3 hal ini adalah hal yang mutlak. Dan 3 hal ini adalah hal di mana Yesus datang untuk memberi tujuan 3 hal ini. Dia jauh-jauh datang dari surga, merelakan segalanya, menjadikan dirinya, mengosongkan segala, all the glory that he have. He make himself empty, he make himself same like us, same like the human, so that he can feel everything that we are feeling in this earth right now, all the bitterness, all the disappointments, all the pain, all the intimidations, everything that yang kita rasain saat-saat ini. He make himself to feel everything while he come in the world 2000 years ago. Dan hal-hal ini semua merupakan hal-hal yang sudah pernah dialami oleh Tuhan Yesus, yang sedang kita alami di saat-saat hari-hari ini. Baik di saat pandemi maupun tidak saat pandemi, tentunya hal-hal yang baru saja saya sebut sering kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi ada 3 hal yang harus kita ingat selalu dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita di saat-saat Paskah seperti ini. Yang pertama adalah we should always remember that ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia merobek tirai pemisah antara kita dengan Tuhan. He tore that curtain, that thing that was separating us from the Lord. So mungkin kalau kita ingat di perjanjian lama, dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dikatakan bahwa ketika orang mau bertemu dengan Tuhan, mereka butuh perantaraan.
Mereka butuh seseorang untuk membantu mereka untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Apa itu ruang Maha Kudus? Ruang Maha Kudus adalah ruang the holy of holy, yang Tuhan bersemayam di situ, bertahta di situ, Tuhan hadir di situ, hadiratnya nyata, hadiratnya memenuhi di situ, dan dia sangat nyata di situ sehingga apapun yang ketika orang mau berbicara dengan dia pasti akan menjawab dari ruang Maha Kudus itu. Dan biasanya yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu hanyalah imam-imam. Jadi imam seperti Musa, Harun, dan mungkin yang selanjutnya, semua orang-orang seperti itulah yang boleh bertemu dengan Tuhan di ruang Maha Kudus itu. So, ada 3 bagian di dalam kemah suci itu. Yang pertama adalah pelataran, yang kedua adalah ruang kudus, dan yang paling dalam itu ruang Maha Kudus. Pelataran itu bisa dimasuki oleh semuanya, termasuk orang-orang Israel pada umumnya. Lalu yang kedua bisa dimasuki oleh orang-orang terpilih, dan yang paling Maha Kudus itu hanya benar-benar orang yang sudah diunjuk Tuhan. Dan Musa sendiri ketika bertemu dengan Tuhan, seringkali dia tidak dapat langsung memancarkan wajahnya ke orang-orang Israel itu karena hadirat Tuhan terlalu nyata, dan orang-orang manusia tidak dapat menerima hadirat Tuhan itu yang terlalu kudus. Mereka tidak dapat bahkan menatap dia, saking kudusnya itu hadirat Tuhan yang menyinari wajahnya Musa karena dia berada di dekat Tuhan di dalam ruang Maha Kudus. Tuhan tidak akan menampakkan dirinya sembarangan pada saat-saat di Perjanjian Lama. Dia hanya bersemayam di luar Maha Kudus, dan setiap ada orang yang ingin mempersembahkan domba, mempersembahkan segala sesuatu, mereka harus masuk ke dalam. Nah, apa beda dan apa gunanya ruang Maha Kudus itu? Di ruang Maha Kudus itu kita dapat mendengar pesan Tuhan yang sangat nyata. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan memisahkan sebuah gap yang ada antara manusia dan Tuhan. Dahulu, pada saat di kitab Kejadian, tidak ada gap, tidak ada jarak antara manusia dengan Tuhan ketika Adam diciptakan di Taman Eden. Tetapi karena dosa, maka manusia dan Allah dipisahkan. Manusia dan Allah mempunyai suatu jarak yang sangat jauh akibat dosa itu yang memisahkan kita. Tetapi ketika perjanjian baru itu di dalam kitab Matius, ketika Yesus lahir ke dunia ini, dia memisahkan jarak antara manusia dengan Tuhan. Dia menghancurkan jarak itu. Dia menghilangkan jarak itu sehingga antara manusia dengan Tuhan tidak ada lagi jarak. Dan dengan mudahnya kita dapat memanggil Tuhan kita ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tanpa diganggu oleh siapapun, tanpa mendapatkan hindran dari siapapun. Ketika kita berada dalam kemah suci, kita harus menunggu giliran, kita harus menunggu imam, kita harus mempunyai pelataran. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, we can just call him anytime we want. We can just talk to him anytime we want. Kita dapat berdoa kapan saja kita mau. Kita mau berdoa pagi, kita mau berdoa siang, kita mau berdoa sore. We can just pray anytime we want. He is always there with us 24/7. Asal jangan kita berdoa lalu kemudian kita tertidur dan kita bilang aminnya besok pagi. Nah, itu baru lain cerita. Tetapi jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jika kita menaruh waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, He is omnipresent, He is always there. Itu adalah hakikat Tuhan Maha Hadir. Dia tidak lagi hadir di tabut perjanjian, dia tidak lagi hadir di Israel, dia hadir di seluruh bumi, di saat bersamaan, di seluruh waktu yang bersamaan dia hadir. Even as we are hearing this word, ketika kita menyembah tadi, dia juga hadir di rumah Anda, di rumah saya, dan di seluruh rumah daripada umatnya yang menyembah dia, yang memuji dia, dan mencari wajahnya dia. He's listening to our praise, He's listening to our worship, and He's listening to our needs. Yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa sama dia. Karena jarak itu sudah nggak ada. Tetapi sangat disayangkan, banyak sekali saya menemui anak-anak Tuhan menjadi malas berdoa akibat keadaan pandemi seperti ini. Pandemi ada bukan untuk menghentikan kita untuk berdoa, justru menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah momen di mana kita mencari Tuhan lebih dan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus melihat ketika kita tidak mempunyai Tuhan di hari-hari ini, maka apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi sangat sulit. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam kuliah, baik sekolah, baik itu apapun yang kita lakukan, pelayanan, semua hal yang kita lakukan di hari-hari ini akan menjadi sangat sulit dan akan menjadi sangat mustahil jika kita tidak mempunyai Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama Tuhan Yesus datang adalah untuk membuat kita dapat berdoa dengan dia, dapat memanggil dia kapanpun kita mau. Pertanyaannya adalah, do you want? Apakah engkau mau atau tidak? Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-19, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus
Ketika Yesus berada di kayu salib itu, di ayat 25-26 dia berkata kepada Maria dan juga kepada murid-muridnya, ini adalah anakmu dan itu adalah ibumu. Apa yang dikatakan di situ? Apa yang ditunjukkan oleh peristiwa itu? Peristiwa itu menunjukkan bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, tidak ada lagi kata perpisahan, tidak ada lagi kata permusuhan. Di dalam Tuhan, we are all one. Kita perlu mengingat dengan jelas bahwa semua murid Yesus bukanlah orang dari satu suku. Mereka adalah orang-orang dari suku yang berbeda. Ada yang dari Galilea, ada yang dari mana-mana, semua mempunyai suku-suku yang berbeda. Berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Tetapi Yesus berkata, itu adalah ibumu. Apa yang ditunjukkan oleh peristiwa itu? Berarti sebagai anak-anak Tuhan, kita semua adalah bersaudara. Kita tidak boleh saling membenci, saling menghujat, saling menghina, saling menjauhi, saling rasis. Tuhan tidak pernah menghendaki rasisme untuk terjadi di anak-anak Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes pasal 17, Yesus berdoa agar supaya murid-muridnya, bahkan kita sampai hari ini, menjadi satu sama seperti Ia dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Kita pun harus menjadi satu. Karena ketika kita menjadi satu, maka kita dapat menjadi dampak bagi orang di sekitar kita. Kita tidak dapat menjadi dampak, kita tidak dapat memenangkan jiwa-jiwa kalau di dalam internal kita sendiri kita masih suka membenci. Kita masih suka membeda-bedakan antara orang yang berharta dengan orang yang tidak berharta, antara orang dengan suku tertentu dengan orang yang suku tidak tertentu. Kita seringkali membeda-bedakan ras kulit, kita seringkali membeda-bedakan bahasa, membeda-bedakan harta dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak bisa menjadikan kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tidak bisa menjadikan murid Kristus yang dapat memenangkan jiwa-jiwa yang dapat menjadi dampak. Kalau engkau mau menjadi dampak dalam kehidupanmu, maka jauhilah yang namanya perbedaan itu. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki muridnya untuk saling menghina, untuk saling mengejek, atau untuk saling menjauhi. Tetapi Dia menginginkan adalah semua muridnya, apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun keadaan finansialmu dan lain sebagainya, Tuhan menghendaki agar kita semua menjadi satu, sama seperti Dia, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Itu juga yang ditunjukkan di kayu salib. Ingat, murid-murid, ingat baik-baik, itu adalah ibumu. Jadi engkau harus menghargai dia. Walaupun sukumu berbeda, walaupun semuanya berbeda, itu adalah ibumu. Engkau harus menghargai dia. Karena di dalam aku, kita semua adalah keluarga. Itu yang coba disampaikan Yesus di kayu salib. Tetapi banyak orang yang misunderstand atau misuse daripada semua tindakan Yesus. Bahkan orang menjauhi atau tidak mengikuti hal-hal seperti itu. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janganlah kita saling membenci atau saling menjauhi satu sama lain. Ingat, di dalam Yesus kita semua saudara. Tuhan tidak pernah memandang bulu, Tuhan tidak pernah memandang kulit. Semua kita adalah satu di dalam Tuhan. Alangkah indahnya apabila kita tidak melihat. Seringkali saya melihat semuanya, segala sesuatu hal dilihat dari hartanya. Segala sesuatu jabatan dan lain-lain sebagainya sering suka dilihat dari harta. Padahal itu bukanlah hal yang semestinya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus melihat hati, harus melihat kebersamaan, harus melihat kesatuan. Justru di dalam kebersamaan, di dalam perbedaan itulah kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Kalau pelangi warnanya hanya berwarna violet saja atau berwarna jingga saja semuanya, maka pelangi itu tidak akan terlihat indah. Pelangi terlihat indah karena dia berbeda warna. Sama seperti itu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan terlihat indah karena anak-anak Tuhan mempunyai karakter yang berbeda-beda, mempunyai warna kulit yang berbeda-beda, mempunyai suku yang berbeda-beda, mempunyai kondisi keuangan, mempunyai segala sesuatunya berbeda-beda. Karena itulah anak-anak Tuhan terlihat berbeda. Kenapa orang-orang Kristen di dalam kitab Kisah Para Rasul terlihat sangat berbeda? Karena mereka menjadi satu. Mereka tidak membeda-bedakan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mereka menjadi satu. Karena itu Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka. Kalau engkau berpikir bahwa engkau ingin komunitasmu atau lain sebagainya memenangkan jiwa-jiwa lebih lagi, maka repair first what is internal. Apakah di dalam hatimu, apakah di dalam komunitasmu itu masih ada rasisme, masih ada perbedaan? Kalau semua itu masih ada, then sorry to say, whatever you may make, segala sesuatu mungkin meriah apapun itu engkau boleh bikin, tetapi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Sorry to say, engkau tidak akan dapat memenangkan jiwa-jiwa. Karena engkau masih mempunyai rasisme dalam kehidupanmu. Engkau masih mempunyai rasisme dalam hati dan pikiranmu. Karena itu, aku mau mengajak kita semua, yuk sadari. We are all one in Christ. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Siapakah kita untuk membeda-bedakan satu dengan yang lainnya? Dan yang ketiga adalah, ketika Tuhan Yesus datang, ketika dia mati di kayu salib, dalam Yohanes 19 ayat 30 dia berkata, it is done, it is finished.
Segala dosamu, segala pelanggaranmu, segala sesuatunya sudah selesai. Aku sudah menyelesaikannya. Penyakitmu sudah aku tanggung, sudah selesai. Lantas mengapakah orang masih menyimpan dendam sampai hari ini? Mengapakah kita masih mengingat kesalahan dari 20 tahun lalu? Mengapakah kita masih mengungkit-ungkit kesalahan dari 20 tahun lalu yang menjadikan kita sebuah jerat yang memisah-pisahkan kita satu antara yang lainnya? Untuk apa kita menyimpan-nyimpan sebuah hal yang tidak berguna, hal-hal seperti itu? Padahal Tuhan berkata, I have forgiven you, it's done. Semuanya sudah selesai, penyakitmu pun sudah selesai. Kalau engkau mungkin hari-hari ini ditakuti oleh dosa masa lalumu, ingat, dosamu sudah ditanggung Dia. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang baru, peganglah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Relieve everything that you have done before. Segala dosamu, lupakan segalanya. Dan never do again the same. Jangan hari ini engkau melupakan yang kau minta pun besok engkau lakukannya lagi. No. Tetapi kalau engkau mau berubah, berubahlah sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Hilangkanlah semua dosamu. Dan bertobatlah, berbaliklah. Saya yakin dosamu sudah diampuni olehnya. Don't feel intimidated with what you have ever done before. God have forgiven you. Tinggalkanlah segalanya. Berubahlah sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Segala sesuatu dendam yang mungkin engkau masih ada, lepaskanlah. Karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mengampunimu. Dan Tuhan juga ingin engkau mengasihi dan mengampuni orang di sekitarmu. If you haven't forgiven yourself, forgive yourself. Because you are loved by God. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus menyayangi engkau. Karena itu Dia mati di kayu salib buat engkau. Karena engkau sangat-sangat berharga. Itu sebabnya Dia rela mencurahkan darahnya. Tetes demi tetes. Segala sesuatu, bahkan cairan terakhir dari lambungnya pun dicurahkannya. Demi engkau mendapatkan keselamatan. Tuhan seperti ini. You can find anywhere. You can find any God. You can find anything. Tapi juru selamat yang rela mati untuk engkau, the only savior that have really died for you, that really wants to give you forgiveness, it's only Jesus Christ. There is nobody else that have died on the cross, getting all the suffers, all the torture. Kita aja kalau dihina dikit, kita dimaki dikit, kita sakit hati. Yesus dimaki, dihina, dipukuli, dihancuri, diselesaikan di kayu salib. Tetapi Dia tetap masih rela melakukannya demi engkau dan aku. Jadi apapun yang menjadi hindar, yang menjadi satu hal yang memisahkan engkau dari Tuhan, ingat, itu sudah selesai. Forgive whom you need to forgive. And if you need to forgive yourself, know that Jesus love you. And Jesus will always be with you. Izinkan saya berdoa bagi saudara semua. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir di live pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang mereka perbuat Tuhan, Kau buat berhasil. Biarlah mereka menyadari bahwa Engkau telah mati untuk mereka, memberikan mereka keselamatan, memberikan mereka jaminan akan hari esok, memberikan mereka kemenangan, memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka kelepasan. Aku berdoa bagi mereka yang sakit, dalam nama Yesus sembuh saat ini juga. Aku berdoa bagi yang terikat terlepas, dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa biarlah kemenangan demi kemenangan dialami oleh anak-anak-Mu yang hadir di live Instagram pada malam hari ini ya Bapa. Maupun juga bagi anak-anak-Mu yang akan menontonnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah-limpah Bapa. Kau buat mereka sadar Bapa bahwa Engkau mengasihi mereka. Buat mereka selalu hidup dalam firman-Mu. Dan buat mereka mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Biarlah kami memaknai hari Paskah ini Tuhan sebagai satu momentum untuk kami mencintai Engkau lebih dari dan lebih lagi dari segalanya. Saya mau mengajak bagi engkau yang belum menerima Kristus dalam kehidupanmu, repeat this prayer after me. Dear Jesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah menebus dosa kami di atas kayu salib, menumpahkan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau meminta ampun Tuhan atas segala apapun yang telah kami lakukan, atas segala dosa yang pernah kami lakukan. Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Lord, come into my heart Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa, jadilah Bapa kami. Tuntunlah setiap langkah kami. Kami adalah anak-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun setiap langkah kehidupan kami. We need you Holy Spirit. Tanpa Engkau, kami gak bisa apa-apa. We need you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami saat ini sudah menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami dikasihi, dicintai, dan dianugerahi oleh Engkau. Terima kasih Yesus. In your mighty name we pray and we give thanks Lord. Amen. Thank you everyone. Have a good night. God bless you all. I'll see you all next Sunday at 7 p.m. Good night. Stay safe, stay healthy. Shalom. Bye-bye.